Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita masuk pada malam Natal, di mana kita menantikan dengan penuh sukacita dan juga dengan keinginan hati kita menantikan kedatangan Allah yang mau menjadi manusia melalui kelahiran seorang bayi mungil yang membawa keselamatan bagi kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada satu simbol yang selalu ada pada malam Natal dan juga pada masa Natal yang tidak pernah dihilangkan dalam tradisi gereja Katolik, yaitu kandang Natal atau gua Natal. Pertanyaannya, apakah kita sungguh memahami dan mengerti akan makna dari kandang Natal maupun gua Natal yang senantiasa kita siapkan dengan penuh sukacita? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kandang binatang selalu menunjukkan dengan kotor, bau, tidak teratur, dan juga tempat istirahat binatang, dan di situ binatang juga makan, minum, dan juga kadang-kadang mereka buang air besar di dalam kandang binatang. Sebenarnya kandang binatang itu menunjukkan hati manusia. Sebelum Allah mau menjadi manusia, Allah yang luar biasa mau menjadi manusia, hati manusia penuh dengan kekotoran, bau, najisan, kejahatan. Karena apa? Disebabkan oleh dosa Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, pada saat itulah manusia terpisah sangat jauh dari Allah. Manusia dikuasai oleh hawa nafsu dan dikuasai dengan kekotoran hatinya, maka dia selalu berbuat jahat dalam kehidupan. Pada saat Allah mau menjadi manusia, Allah mau mengunjungi hati kita yang demikian, yang kotor, yang bau, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kejahatan, dan mau tinggal di dalam hati kita yang penuh dengan kejahatan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya adalah ketika Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, dia membungkus Tuhan Yesus dengan kain lampin dan menaruh Tuhan Yesus di atas palungan. Palungan adalah tempat makan binatang, sedangkan binatang saja tahu siapa tuannya. Ketika binatang mendapat makanan dari tuannya dan ketika tuannya datang membawa makanan, tentu binatang akan datang dengan sukacita menyambut tuannya dan makan dengan sukacita. Dan biasanya binatang yang diberi makan oleh tuannya itu jarang sekali menyerang tuannya. Binatang saja tahu siapa tuannya, sedangkan manusia tidak tahu siapa tuannya. Karena sibuk dengan kejahatan, sibuk dengan kotoran, manusia tidak tahu siapa Tuhannya. Ketika Tuhannya datang mengunjungi manusia, manusia tidak tahu siapa Tuhannya dan kapan Tuhannya datang. Maka itu sebenarnya simbol ketika Maria meletakkan Tuhan Yesus ke atas palungan, itu menunjukkan bahwa martabat manusia sebenarnya lebih rendah daripada martabat binatang. Martabat binatang jauh lebih tinggi daripada martabat manusia sendiri. Tetapi dengan kehadiran Allah yang mau menjadi manusia, dia mau mengunjungi hati manusia yang kotor, yang penuh dengan dosa, dan mengangkat kembali martabat manusia menuju pada kemuliaan pada saat nanti penebusan di atas kayu salib. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil malam Natal yang akan kita dengarkan nanti, Kaisar Agustus mengadakan cacat jiwa sensus penduduk untuk pertama kali. Dan sebenarnya apa manfaat dari cacat jiwa atau sensus penduduk? Yang pertama, untuk mengetahui jumlah penduduk, seberapa besar yang dimiliki oleh Kaisar, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengetahui ekonomi, penghasilan yang dimiliki oleh para penduduk dalam kekuasaan Roma. Yang ketiga juga untuk mengetahui kekuatan militer yang dimiliki oleh Kaisaran Romawi. Cacat penduduk ini, sensus penduduk ini membuat banyak orang harus kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi ketika Yosef membawa Maria dalam hamil yang sudah besar, hamil 9 bulan, dia membawa Maria pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Bethlehem, ke kota Daud. Dan pada saat itulah saatnya Maria untuk bersalin. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan konteks pada saat itu, ketika kita hendak menafsirkan satu kitab suci, itu Injil, kita mesti tahu Sis in Leben. Sis in Leben dalam bahasa Jerman adalah tahu situasi yang hidup pada saat itu. Sebenarnya tukang kayu, Yosef itu bukanlah dari keluarga miskin. Dia termasuk dari kalangan menengah. Dia mempunyai uang. Dia menawarkan uangnya kepada penginapan-penginapan, tetapi penginapan-penginapan tidak menerimanya. Itu untuk menunjukkan bahwa ketika Allah mau datang kepada manusia, manusia tidak mau menerima dan manusia tidak tahu bahwa Tuhan sedang melawati umatnya, Tuhan sedang mengunjungi umatnya. Dan itulah ditunjukkan ketika Yosef ketika datang
untuk ke cacat jiwa, membawa uang, menawarkan uangnya kepada penginapan-penginapan, dan ternyata manusia tidak menerimanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tetapi yang anehnya ketika Tuhan datang, para gembala yang dikatakan orang-orang kasar, orang-orang kecil, orang-orang tidak terdidik malah datang mengunjungi Tuhan yang lahir dalam kandang binatang. Itu artinya malah orang-orang kecil dengan kesederhanaannya, dengan kemiskinannya, mereka malah lebih peka dengan kedatangan Tuhan dan mereka malah datang mengunjungi Tuhan. Sedangkan orang-orang Bethlehem yang dikatakan mempunyai uang, mempunyai harta kekayaan, yang mempunyai kepintaran, ternyata mereka tidak bisa merasakan bahwa Tuhan sudah datang mengunjungi mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah yang mau menjadi manusia rela datang kepada hati kita yang penuh dengan kekotoran, kejahatan, kenajisan, dan bau di dalam hati kita. Tetapi apakah kita mau menerima kedatangan Tuhan Yesus yang mau memberikan keselamatan bagi kita? Kalau kita senantiasa menjalankan segala perintah Tuhan, hukum cinta kasih, berarti kita tidak menyanyiakan kedatangan Tuhan Yesus yang mau datang ke dalam hati kita yang jahat dan kotor dan membersihkan hati kita. Tetapi kalau kita malah membiarkan kita dikuasai oleh kejahatan, meskipun kita sudah dibaptis, kita sudah mendapat krisma, kita sudah mendapat komuni pertama, tetapi kita selalu membiarkan tubuh kita dikuasai oleh dosa dan kejahatan, itu berarti kita membiarkan diri kita dikuasai oleh si jahat dan kita membuat kedatangan Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat waktu kami masih kecil, seringkali dari Bangka Belitung, dari Mentok, tempat kelahiran saya, dari Bangka, waktu kami ingin ke Jakarta, seringkali kami naik kapal pelni. Ada banyak kapal pelni yang seringkali mampir ke daerah Bangka untuk membawa kami ke Jakarta. Tetapi yang menarik adalah, dari kami pelabuhan, kapal pelni itu tidak bisa bersandar di pelabuhan karena laut di Bangka itu sangat dangkal. Maka itu biasanya ada satu kapal yang menarik banyak tongkang, dan tongkang itu yang sebenarnya untuk mengisi timah, biji timah, tetapi untuk mengangkut manusia para penumpang. Dan saya waktu kecil itu seringkali ikut kapal pelni dan kami diangkut dengan kapal tongkang tersebut. Dan kapal itu menarik dan membawa kami kepada kapal pelni, kapal KM pelni itu di tengah laut. Supaya apa? Supaya kapal pelni tidak kandas karena laut dalam keadaan pelabuhan yang sangat dangkal. Di situ kita bisa mengibaratkan bahwa kapal yang menarik kapal tongkang itu adalah Tuhan Yesus, menarik kita maju masuk pada keselamatan, yaitu bahtera yang keselamatan yang luar biasa. Tetapi kalau kita yang tidak mau mengikuti ajakan, tuntunan bimbingan Tuhan, kita seperti melompat keluar dari tongkang dan akhirnya tenggelam dalam laut lepas dan akhirnya mati dan kita juga menemui maut. Tetapi kalau kita yang senantiasa setia menjalankan perintah Tuhan, kita tetap setia dan taat di dalam kapal tongkang tersebut, dan Tuhan Yesus menarik kita, akhirnya kita pun sampai pada bahtera keselamatan yang luar biasa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan jadikan kedatangan Tuhan sia-sia, tetapi kita jadikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai suatu rahmat yang luar biasa bagi keselamatan kita semua. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.